Seperti yang kita tahu, Shop, beberapa waktu lalu, artis dan presenter Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan. Saat itu, Bekti diduga mengalami gejala pendarahan otak tepat di hari ulang tahunnya yang ke-45 pada 28 Desember 2022 lalu. Pada hari itu, Bekti dijadwalkan mengisi acara di sebuah stasiun radio. Namun di tengah acara, suami Adila Jelita ini minta izin ke toilet, Shop. Tapi ditunggu-tunggu, Bekti nggak kunjung kembali dan membuat manajer serta orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Tim Indra Bekti kemudian memutuskan untuk menjemput sang presenter dengan mendobrak pintu kamar mandi. Dan saat dihampiri, ternyata Bekti ditemukan dalam kondisi pingsan. Kru pun segera menelpon ambulans dan Indra Bekti pun dilarikan ke RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan Bekti mengalami pendarahan otak dan langsung menjalani operasi. Manajer Indra Bekti, Roy, menyebut Bekti kerap mengeluh pusing selama seminggu terakhir. Mungkin gejala-gejala awal udah mulai kerasa ya, Sob. Kejadian yang menimpa Indra Bekti tentu saja membuat sahabat dan rekan-rekan artis turut bersedih, Shop. Salah satu sahabatnya, presenter Indy Barens, langsung datang menjenguk Bekti di rumah sakit. Indy bahkan tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kondisi terkini sahabatnya yang mengalami pecah pembuluh darah kepala sebelah kiri. Sementara Cipta, adik ipar Indra Bekti yang turut menjenguk bersama Indy Barens, mengatakan kondisi kakak iparnya saat ini sudah stabil pasca operasi. Selain Indy Barens, Melanie Ricardo juga datang menjenguk, Shop. Bahkan Melanie bercerita jika beberapa hari sebelumnya sempat bertemu Bekti yang saat itu terlihat pucat setelah syuting dan hendak pergi ke rumah sakit karena terus-terusan mengalami pusing. Sementara itu, Gilang Dirga dan Ferry Ferdiansyah yang juga datang menjenguk menyampaikan keduanya langsung datang saat mendengar kondisi Bekti. Apalagi Bekti merupakan pribadi yang begitu baik dan selalu hadir pertama kali saat rekan-rekannya membutuhkan bantuan. Dalam unggahan story Instagram, Indy Barens mengkonfirmasi jika Bekti sudah menjalani 2 tindakan operasi dan kini sudah berangsur sadar, bahkan udah mulai menggerakkan tangan dan kakinya, Sob. Dari video yang dibagikan akun YouTube Cherry Wish, tampak Bekti sudah bisa berbicara dengan Indy meski masih dengan suara yang lemas. Bekti bahkan sudah terlihat mulai bercanda kembali dengan sahabatnya. Sementara sang suami masih menjalani perawatan intensif di RS Abdi Waluyo, Adila Jelita yang dengan setia mendampingi Bekti selama menjalani momen kritis ini mengunggah pesan menyentuh lewat akun sosial medianya. Wanita asal Malaysia ini terus mendoakan sang suami agar bisa segera pulih dari sakitnya. Tulisan Aldila lewat curhat mengharukan di unggahan itu juga menggambarkan kerinduan seorang istri yang ingin kembali bercengkrama dan mengobrol bersama suami. Postingan Aldila yang tengah menghadapi ujian ini langsung mendapat support dari rekan-rekan artis, Sob. Sejumlah teman Indra Bekti turut mendoakan agar Indra segera diberikan kesembuhan. Sebelum Bekti sadar, Aldila juga sempat membuat unggahan ucapan selamat ulang tahun kepada Bekti dan mengunggah foto kebersamaan keluarga kecil mereka dalam akun @dila_bekti. Wanita berhijab ini juga mengunggah pesan menyentuh, Shop. Ia mendoakan agar Bekti semakin rajin beribadah dan semakin baik dengan sesama dan rezekinya terus mengalir serta tetap menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga. Tengah malam, Dila bersama kedua putri mereka, Davania Sahira dan Annabelle Eleanor, sempat memberikan kejutan ulang tahun dengan membawa kue, balon angka, serta hadiah istimewa. Sang putri sulung memberikan kado bantal dengan ilustrasi keluarga mereka yang ia gambar sendiri, Sob. Gak mau kalah dengan sang kakak, Annabelle juga memberikan hadiah berupa tumbler dengan gambar wajah Indra Bekti. Shop, kejadian pendarahan otak yang dialami artis tanah air bukan baru sekali ini aja terjadi. Komedian Tukul Arwana pada September 2021 dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur akibat mengalami pendarahan otak sehingga harus segera dioperasi. Saat ini, Tukul masih intensif menjalani pengobatan, Sob. Menurut sang manajer, Rizky Kimon, Tukul masih terus menjalani fisioterapi setiap hari di rumah dan juga melakukan terapi khusus di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta demi kesembuhannya.
Setahun menjalani terapi maraton, kondisi pria 56 tahun ini jauh lebih membaik. Bahkan, Tukul kini mampu merespon ketika diajak berkomunikasi SOB dan bisa memberikan isyarat untuk menyampaikan sesuatu. Presenter sekaligus rekan Tukul, Vega Darwanti bahkan mengungkap meski belum bisa kembali berjalan, kondisi pelawak yang mengawali karir bersama Sri Mulat ini dengan lancar bisa merespons dengan senyuman ketika Vega mengajaknya bercanda. SOB, aneurisma otak adalah tonjolan di pembuluh darah di otak yang sering terlihat seperti buah beri yang tergantung pada batang otak. Aneurisma otak dapat bocor atau pecah sehingga menyebabkan pendarahan ke otak atau stroke hemoragik. Aneurisma yang pecah dengan cepat mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan medis yang cepat. Gejala aneurisma otak ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Biasanya, pasien akan mengalami sakit kepala parah, mual dan muntah, leher kaku, penglihatan kabur, sensitivitas terhadap cahaya, kelopak mata terkulai, hilang kesadaran. Biasanya, tindakan yang dilakukan adalah perawatan melalui operasi seperti yang dilakukan oleh Emilia Clarke, atau pengobatan lainnya dengan mengonsumsi obat-obatan khusus. Saat ini, Emilia Clarke sudah menjalani pemulihan meski kondisinya sempat memburuk hingga Emilia sempat merasa tak akan bisa bertahan hidup. Untunglah SOB, penyembuhan Emilia berjalan lancar hingga ia dapat 100% sembuh total. Dan ia pun ingin membagikan kisahnya agar orang lain dapat belajar dan mengantisipasi penyakit yang sempat dideritanya. SOB, pendarahan otak terjadi saat darah mengiritasi jaringan otak dan menyebabkan pembengkakan. Kondisi ini dikenal juga sebagai edema cerebral. Darah yang terkumpul menjadi massa yang disebut hematoma. Akibatnya, tekanan pada jaringan otak mengurangi aliran darah vital dan membunuh sel-sel otak. Berdasarkan lokasinya, pendarahan dapat terjadi di dalam otak, antara otak dan selaput yang menutupinya, antara lapisan penutup otak, atau antara tengkorak dan selaput otak. Terkait adanya hubungan antara stroke dan pendarahan otak, juga diungkap Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Mahar Marjono, jika 20% dari kasus stroke adalah pendarahan otak. Sedangkan stroke lainnya merupakan penyumbatan pembuluh darah. Siapapun bisa mengalami stroke pendarahan atau pendarahan otak SOB, terutama bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, seperti halnya yang dialami komedian Tukul Arwana. Kondisi pendarahan otak dapat terjadi ketika titik lemah pembuluh darah tidak kuat menahan tekanan darah yang tinggi sehingga terjadi kebocoran. Keluarnya darah dari pembuluh darah yang kemudian menimbulkan masalah pada otak. Sebagian pasien yang mengalami pendarahan otak membutuhkan tindakan operasi SOB. Operasi dilakukan untuk mengambil atau mengevakuasi bekuan darah yang ada di otak untuk mengurangi tekanan terhadap bagian otak yang ada di sekitar pendarahan SOB. 70% pasien dengan pendarahan otak awalnya mengeluh gejala sakit kepala secara tiba-tiba. Gejala lain yang timbul dapat berupa gangguan syaraf, kelemahan tubuh, dan gejala lain seperti stroke biasa. Lalu apa sih antisipasinya? Tentunya kita harus menghindari faktor risiko SOB. Jadi stroke itu tidak sekonyong-konyong datang tanpa faktor yang mendasari. Faktor risiko stroke pendarahan ada yang bisa dicegah, namun ada pula yang tak bisa dicegah. Yang tak bisa dicegah contohnya bertambahnya usia, sedang yang bisa dicegah adalah penyakit hipertensi, diabetes, gangguan pembekuan darah, gangguan irama jantung, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, dan gaya hidup tak sehat. Jadi untuk mengurangi kemungkinan terkena stroke, ya kendalikanlah faktor risiko.